Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer. Apa itu komputer? Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau komputer diambil dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Menurut Blismer tahun 1945, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders tahun 1945, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Sistem komputer itu terdiri dari perangkat keras atau hardware adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Manusia atau brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Struktur dan fungsi komputer itu terdiri dari input device, output device, input atau output ports, control bus CPU, data bus, address bus, control bus, RAM, ROM, CU plus ALU. Struktur dan fungsi komputer. 1. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. 2. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Input atau output ports bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data dan CU pengontrol kerja komputer. 5. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program kita untuk sementara waktu, dan ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyatakan. 6. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit dapat ditransfer pada suatu data. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem keseluruhan. Sifatnya bidirektional, artinya CPU dapat membacakan dan menerima data melalui data bus. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. 7. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur presisi. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari 4 sampai 10 paralel. Alat masukan atau input device contohnya itu keyboard, mouse, scanner digital, mikrofon. Alat keluaran atau output device itu contohnya printer dan plotter, monitor, infocus. CPU terdiri dari unit kendali atau control unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peraturan yang ada pada sistem komputer. ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara dalam instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Memori internal itu terdiri dari random access memory atau RAM dan ROM, read only memory. Memori eksternal itu terdiri dari floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. Perangkat lunak atau software itu klasifikasinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak sistem dan dua perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem
terdiri dari bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang bertugas mengonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya Basic, COBOL, Pascal, C++, Fortran. Sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi lah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk, partisi, atau defrag. Contohnya utility adalah Norton Utility. Perangkat lunak aplikasi, contohnya itu aplikasi Office terdiri dari Word, Excel, Access, PowerPoint. Aplikasi multimedia yang terdiri dari Winamp, Real Player, Windows Media Player. Aplikasi internet yang terdiri dari Yahoo Messenger, Internet Explorer, Outlook, Express. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.